Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Andus John Hardy Nasution MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, peserta pelatihan kepemimpinan tingkat 2 Angkatan 13 Puslat Bangkan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini membuat suatu proyek perubahan dengan judul Strategi Peningkatan Kesempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Pengembangan Kompetensi Berbasis Reward dan Punishment di Kabupaten Asahan. Pelaksanaan proyek perubahan ini dilatar belakangi oleh ada dua hal yang melatar belakangi proyek perubahan. Yang pertama, peraturan, tuntutan perwujudan birokrasi yang handal dan profesional. Yang kedua adalah profesionalitas, rendahnya tingkat profesionalitas aparatur di Kabupaten Asahan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dapat saya jelaskan kondisi saat ini di pemerintah Kabupaten Asahan sebagai berikut. Untuk kondisi saat ini, pendidikan, latar belakang pendidikan aparatur masih banyak yang berada di bawah strata 1. Selanjutnya peserta, minimnya lembaga penyedia dan jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Anggaran, minimnya anggaran yang tersedia dan tingginya biaya diklat yang dibutuhkan. Untuk merealisasikan hal itu, ada 3 tahapan proyek perubahan yang telah dan akan dilaksanakan, yakni proyek perubahan terbagi dalam 3 tahapan, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek terbagi dalam 5 milestone. Yang pertama adalah tersedianya SK Bupati tentang tim efektif, kemudian tersedianya SK Bupati tentang tim penilai, selanjutnya tersedianya keputusan tim penilai, selanjutnya terlaksananya sosialisasi proper, dan terlaksananya pemberian reward. Untuk jangka menengah terbagi dalam 4 milestone. Yang pertama terbentuknya Perbub tentang reward and punishment, yang kedua terlaksananya sosialisasi Perbub kepada aparatur, yang ketiga terjalinnya komunikasi dan kerjasama, dan yang terakhir terkirimnya aparatur mengikuti TOT. Selanjutnya untuk tahapan jangka panjang terbagi dalam 2 milestone. Yang pertama terlaksananya evaluasi pemberian reward dan punishment, dan yang kedua terbangunnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan kompetensi. tahapan proyek perubahan yang dilakukan dalam hal jangka pendek terbagi dalam 4 milestone, yaitu adapun capaian output kunci dari tahapan jangka pendek adalah yang pertama tersusunnya keputusan Bupati tentang tim efektif proyek perubahan. Yang kedua tersusunnya keputusan Bupati Asahan tentang penilai pemberian reward. Yang ketiga tersusunnya keputusan tim penilai tentang indikator poin penilaian pemberian reward. Yang keempat terlaksananya sosialisasi program pemberian reward kepada instansi yang menjadi pilot project. Dan yang terakhir, tersusunnya keputusan tim penilai tentang pemberian reward kepada aparatur yang telah mengembangkan kompetensi. dari pelaksanaan proyek perubahan ini didapat kesimpulan antara lain. Yang pertama, pada proyek perubahan ini ada 5 milestone tujuan jangka pendek yang telah terlaksana seluruhnya, dan alhamdulillah tidak menemukan suatu kendala apapun. 2. Tingginya animo aparatur yang berpartisipasi dalam menyampaikan usulan inovasi yang dilakukan pada instansinya menunjukkan efektifnya program pemberian reward terhadap peningkatan semangat aparatur dan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi aparatur-aparatur yang lain. 3. Berdasarkan hasil yang didapat dari penyebaran kuesioner yang dilakukan, ternyata pada dasarnya setiap aparatur memiliki keinginan untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Namun dengan berbagai alasan yang ada, membuat motivasi para aparatur menjadi menurun sehingga harus diberikan motivasi yang baru
agar para aparatur tersebut kembali mengembangkan kompetensinya. 4. Dengan tercapainya seluruh tujuan jangka pendek, maka tujuan jangka menengah proyek perubahan strategi peningkatan kesempatan pegawai negeri sipil dalam pengembangan kompetensi berbasis reward dan punishment di Kabupaten Asahan dapat dilanjutkan pada tahun 2022 dengan membentuk peraturan Bupati Asahan tentang pemberian reward dan punishment dalam pengembangan kompetensi aparatur. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan kepada pihak terkait sebagai berikut. Melihat respon partisipasi aparatur dalam menyampaikan karya tulis terkait usulan inovasi dan hasil penyebaran kuesioner yang telah disebarkan terhadap 45 orang pejabat pengawas, maka penulis merekomendasikan pemerintah Kabupaten Asahan untuk tetap melanjutkan pelaksanaan proyek perubahan hingga ke tahapan jangka panjang, sehingga pemerintah Kabupaten Asahan dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi aparatur secara keseluruhan. Yang kedua, melakukan pengembangan kegiatan pemberian reward pada milestone pertama hingga ke level jabatan administrator dan pimpinan tinggi pratama, sehingga prestasi pemerintah Kabupaten Asahan secara keseluruhan dapat meningkat. Yang ketiga, diperlukan keseriusan dan komitmen pemerintah Kabupaten Asahan dalam pemberian reward kepada aparatur yang telah mengembangkan kompetensinya. Tidak ada tebang pilih ataupun angat-angat tai ayam, sehingga motivasi dan kepercayaan aparatur tetap terjaga ataupun tidak merasa kecewa apabila mereka mengembangkan kompetensinya melalui swadana. Dan yang terakhir,
perlu ditetapkan aturan yang tegas terkait dengan pengembangan kompetensi aparatur ini, sehingga para aparatur memiliki kesadaran bahwa mereka dituntut untuk memiliki suatu kompetensi dalam menduduki suatu jabatan administrasi, terutama jabatan pengawas, administrator, dan pimpinan tinggi Pratama. Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Asahan, Bapak Haji Surya BSc, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat 2, serta Bapak Wakil Bupati Asahan, Bapak Taufik Zainal Abidin SOS MSc, selaku mentor yang telah mendukung dan memberikan arahan. Terima kasih kami sampaikan kepada coach yang dengan sabar telah memberikan saran dan masukan, sehingga laporan proyek perubahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Puslatbangkan LAN RI yang telah memfasilitasi pelaksanaan pelatihan kepemimpinan tingkat 2. Tak kalah penting, rasa terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim efektif yang berkomitmen tinggi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan proyek perubahan ini. Kami menyadari bahwa proyek perubahan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat konstruktif akan sangat dibutuhkan untuk menyempurnakannya. Harapan kami, proyek perubahan ini akan terus disempurnakan secara berkesinambungan demi memaksimalkan manfaat bagi masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.